Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau buat lagi untuk pembacaan khusus untuk kamu dan soulmate-nya kamu. Ya, dan ini nggak ada batas waktu atau timeless, jadi sesuai kapan kamu nonton video ini. Jadi nggak mesti harus di Mei, karena aku baca ini masih di Mei 2021, namun bisa sebelum ataupun sesudah. Oke, tergantung kamu kapan nontonnya ya. Dan kalau kamu dengar bunyi kucing teriak-teriak, itu kucing aku ya. Dia nggak bisa aku keluarkan. Dan aku udah usaha memang untuk kasih dia vitamin atau suplemen supaya dia nggak begitu teriak-teriak, namun dia tetap ya, namanya aja lagi musim kawin. Nah, kamu dengar suaranya. Oke. Jadi untuk zodiak Pisces ya, aku coba lagi dari belakang ya, dari daftar zodiak yang terakhir. Jadi aku ada baca komen yang bilang, kok kenapa sih Pisces itu selalu belakangan? Bukan karena memang sengaja ya, namun karena untuk kita, terutama buat aku sih sendiri pribadi, jadi pembacaan aku tuh teratur dari zodiak pertama kan Aries, lalu Taurus, Gemini, lalu zodiak-zodiak lainnya ya, jadi biar teratur aja gitu. Dan untuk masalah cepat atau lambat dalam artian waktu ya, dibacain lambat ataupun cepat, bagi aku sendiri pribadi itu nggak masalah sih ya, karena memang ya saat waktunya tiba ya udah waktunya tiba untuk dibacakan, kalau belum ya belum. Itu sih aku sesimpel itu aja berpikirnya gitu ya. Cuman ya oke, aku coba untuk dari belakang, dari Pisces ya. Sebentar, kita lihat untuk pembacaan Pisces dan soulmate ya. Gimana love reading untuk soulmate kamu dan soulmate ya, Pisces. Di sini The Guardian, lalu ada The Wedding Man, lalu ada Man juga ya, cuman berbeda. Di sini dia nggak dalam posisi wedding ya, namun dia kayak posisi memperhatikan. Dan di bottom of the decknya ada Rider atau kartu pertama di Oracle ini ya, angka pertama. Oke, di sini Pisces, aku ngeliat kamu dengan pasangan kamu atau soulmate-nya kamu di sini dalam posisi sepertinya nggak intim, nggak mesra, nggak ada komunikasi yang benar-benar dari hati ke hati, aku ngeliat. Dan seseorang di sini menunggu saat dimana kalian bisa untuk bercengkrama lagi, untuk bisa yang namanya untuk komunikasi baik-baik lagi dari hati ke hati. Jadi seseorang menunggu saat-saat itu dan mencoba memperhatikan kapan sih waktu itu bisa tiba ya. Seseorang sih menunggu, dan seseorang nggak mau gegabah juga ngerasain. Dan aku ngeliat di sini seseorang, kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang ready untuk bersama ataupun ready untuk berpisah. Jadi ada dua option di sini aku ngeliat, cuman kita belum sampai ke tarotnya ya. Jadi kita buka dulu oracle keduanya untuk Pisces. Pisces dan soulmate. Oke, kalau komponen personal reading ya, tadi aku lupa mention, silahkan klik link di bawah sini untuk bisa personal reading, counseling, ataupun pengen tahu birth chart kamu secara Vedic atau Hindu ya.
Ada religious factors. Wow, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Dan ada honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Lalu di sini ada very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Oke. Karena seseorang sedang berusaha untuk ngasih aku bisa bilang bukan ancaman sih, namun kayak ngasih keputusan kalau memang mau kembali, oke, kembali, kalau enggak ya udah pisah. Jadi seseorang ini cukup seperti takut ya, itulah kenapa dia memilih untuk aku harus ngelakuin sesuatu ya untuk mempertahankan hubungan ini. Dan aku ngerasain seseorang ingin tetap bertahan, dan sebentar lagi aku ngeliat mungkin kau bakal dibawa untuk liburan ya, dibawa untuk mengingat kembali kenangan-kenangan kalian berdua. Seseorang justru attract lagi dengan kamu, pasangan kamu, ataupun kamu attract lagi dengan soulmate-nya kamu. Maksud aku kalian sama-sama tertarik karena seseorang mencoba untuk melepaskan. That's it. Jadi saat seseorang coba untuk melepasin, justru dia datang ya, justru chemistry-nya muncul. There is a strong magnetic attraction here. Jadi aku nggak bisa bilang ini benar-benar pernikahan, komitmen, ataupun pertunangan. Yang pasti memang hubungan ini udah ada komitmennya, namun sempat diwarnai, aku ngelihat memang oleh orang ketiga ya, dimana seseorang diberikan kebebasan sama pasangannya, namun akhirnya kebablasan kebebasan itu, dan akhirnya justru dia main-main. Namun saat pasangannya kayak ngasih wanti-wanti, oh kamu begini, kamu begitu, oke, kita udah nggak sarah, kita nggak sejalan, ya udah kita pisah. Kalau memang nggak mau ya udah gitu. Jadi seseorang karena membuat suatu keputusan, pasangannya atau soulmate-nya di sini ngerasa akhirnya terpojok, dan aku ngeliat memilih untuk ya, kenapa kita nggak coba lagi aja ya. Kita lihat tarotnya untuk Pisces dan soulmate. Kesempatan besar untuk kembali bersama, rujuk ataupun balikan, ini besar banget di sini ya untuk Pisces. Sini ada Aeropons. Aku ngeliat bakal ada perbincangan yang bakal diutarakan, bakal ada terjadi di antara kalian berdua ya. Dan seseorang di sini aku ngerasain mau untuk mengalah, dan seseorang akhirnya juga bisa untuk sedikit memenangkan diri dia, karena seseorang di sini kan ngambil boundaries, ngambil ibaratnya harga dirinya dia coba tegakkan. Jadi seseorang malah justru sebaliknya akhirnya menghargai dia, nggak lagi ngerasa apa ya, aku bisa bilang agak sedikit meremehkan ya. Dan di sini aku ngeliat seseorang ngambil pelajaran besar dari apa yang terjadi antara kalian berdua, karena aku ngerasain di sini kalian sebenarnya pernah untuk masuk ke masa yang kalian masing-masing sendiri. Akhirnya dia ngerasakan tanpa kamu cukup lama, dan kamu ngerasakan cukup lama tanpa dia, itu seperti apa. The Magician. Dan ini bagus ya, karena aku ngeliat akhirnya kamu ataupun dia belajar menghargai hubungan ini. Nggak mungkin bisa berlanjut kalau nggak ada perjuangan dari kalian berdua. Yang memang perjuangan itu dalam artian ya bukan hanya mempertahankan harus baik-baik aja, namun juga gimana, apakah kamu mau untuk menurunkan ego, dia mau menurunkan ego ya, dan lebih memilih hubungan ini daripada ego kalian masing-masing. Karena aku ngeliat sebelumnya hubungan ini memenangkan ego kalian masing-masing ya, itu yang membuat sakit hati, patah hati, kamu dengan dia sama-sama kecewa ya. Dan
Gini, aku ngerasain juga, ini sebagian kecil ya dari kalian bisa merujuk ini terjadi karena memang kalian udah punya anak, atau memang salah satu dari kalian memang sedang hamil di sini, ya, pregnant, dan itu membawa energi yang baru dalam hubungan ini. Aku lihat ya, the Tower. Wow, sedihan masih ada, ya, kecewaan dan patah hati masih cukup menghantui di sini. Itulah kenapa seseorang memang benar-benar bukan ngancam sih sebenarnya, aku lihat memang benar-benar udah mau pergi, udah mau bangkit. Cuman orang yang ditinggalkan ini sempat ngerasa nggak mungkin gitu ya, dia nggak mungkin pergi, dia nggak mungkin gini bla bla, dan ternyata dia benar-benar pergi. Akhirnya ya udah, ego dia benar-benar hancur di situ, dan dia tahu rasanya kalau dia juga bisa keras, dia juga bisa keras hatinya, dia bisa untuk negahkan egonya melebihi egonya kamu. Jadi ya itulah, break ataupun perpisahan terjadi di sini ya. Two of Pentacles, dan seseorang akhirnya bisa bilang ya sembrono ngambil keputusan, bisa lari dengan orang ketiga dan ngerasa ya aku bisa, aku mampu tanpa dia dan aku enjoy aja, ataupun ya aku kasih lihat sama dia kalau aku bisa dapat yang lebih dari dia, dan wow, that's it. Yang ada hanya malah justru kekecewaan. Kenapa? Karena ya memenangkan ego nggak akan pernah bikin kalian berkembang, ya hubungan kalian mentok gitu aja akhirnya. King of Pentacles. Jadi biarpun ada energi diwarnai orang ketiga, aku harus bilang ya, sayang dan cinta kalian di sini pure dalam artian ya, orang ketiga itu nggak benar-benar bisa untuk nggoyah rasa kalian sih, aku ngeliat ya. Cuman ya bisa nggoyah memang ego kalian. Dan Up Cups kan bakal ngelihat kalau hubungan kalian ini berharga, tanpa kalian harus ngelihat ego kalian yang kencang. Tinggal kalian yang memilih sih, mau ngelihat kesakitannya atau mau ngelihat kebahagiaan yang udah kalian bangun sampai sekarang. Seven of Cups ya. Jadi aku nggak bisa memaksa atau minta kalian untuk mengikut apa yang aku bicarakan di sini. Yang pastinya kamu harus telaah sendiri hubungan kamu seperti apa. Mungkin nggak resonate di sini, namun yang pastinya ada pelajaran yang bisa kamu ambil untuk kamu lihat apakah kamu memang mau melanjutkannya, mau sudahi. Ya kamu harus benar-benar ngambil keputusan yang tepat untuk diri kamu. Kamu harus menyeimbangkan diri kamu, karena di sini Wheel of Fortune ya di the bottom of the decknya. Jadi hubungan ini atau kalian berdua sama-sama di posisi yang nggak begitu seimbang, namun ya memang di dalam posisi ini kalian harus memilih sesuatu, aku ngeliat ya, entah ego, cinta, hubungan kalian atau apa. Jadi aku ngeliat memang Tuhan pengen kalian ngeliat benar-benar nih gitu ya, apa sih makna hubungan ini yang kalian jalani saat ini itu apa. Jangan hanya karena emosi sesaat, perasaan sesaat ya. Oh no, aku tahu aku kenapa. Oh no, aku tahu aku begitu kenapa. Aku tahu aku ini bla 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 bla. Karena orang yang merasa tahu segalanya adalah sebenarnya orang yang tidak tahu apa-apa. Karena aku sendiri pun ya sering seperti itu. Ya, kita sering seperti itu, ngerasa kita tahu kita apa yang terbaik untuk diri kita. Ya, padahal belum tentu. Oke, kita lihat tarot keduanya. Ada Seven of Wands. Jadi masih memenangkan ego sendiri apa enggak ya, dia kayak gini, untuk benar-benar ngakui ke diri sendiri, oh ternyata aku sayang sama dia, aku butuh dia, aku cinta sama dia, dan perasaan aku dengan orang ketiga ini belum tentu benar-benar
kayak rasa yang terbiasa, rasa yang memang membutuhkan, atau hanya kesenangan sesaat. Ya, seseorang mulai ngelihat kalau hubungan yang mati, rasa yang mati hanya sedang proses transformasi. Jadi hubungan yang mati adalah proses di mana bibit tanaman yang mati untuk menjadi tanaman yang besar. Pemahaman itu bakal kamu ataupun dia pahami dan mengerti. Jadi moving on yang sebenarnya adalah moving on dari kesakitannya, kekecewaannya, ya. Dan jika memang lepas dari orangnya, itu menjadi option 2, 3, atau keempat. Namun yang menjadi option pertama bukanlah lepas dari orangnya, namun lepas dari kesakitannya, kekecewaannya, dan kedua lepas dari ekspektasinya. Jadi memang seseorang udah bisa melihat secara bijak memang, dan aku ngeliat itu memberikan pelajaran besar untuk orang yang berhubungan dengan kamu, ya. Jadi kayak kamu tuh seperti dicolek Tuhan, dia kayak dikasih tahu Tuhan ini salah plek gitu ya, ibaratnya kayak ditempeleng. Ya itulah yang dirasakan ataupun kamu rasakan. Seorang mau untuk membuka topengnya, dimana dia tahu kalau selama ini dia hanya ya topeng ego, dan dia entah mau lari kemana lagi, ya. Eight of Wands, dia nggak akan bisa lari kemana-mana lagi. Aku ngerasain banget energi dia benar-benar ngebutuhin kamu di sini, ya, lahiriah dan batiniah. Cuman ya sekarang dia lagi butuh waktu untuk ngehandle dia. Apa sih ibaratnya, kayak kamu tahu mau bicara apa, situasi seperti apa, komunikasi seperti apa, gimana ya, pokoknya sikonnya mau dia bener-bener persiapkan lah ibaratnya. Jadi saat dia bertemu kamu, dia tahu dia mau apa, dia jelas, dia pasti, dia ingin memulai lagi dari awal, ya. Dan dia ingin mengungkapkan juga apa yang dia pikirkan, dia rasakan, ya. Dan selama ini apa yang membuat dia seperti itu ataupun yang membuat kamu seperti itu, ya. Jadi komunikasi ini jika memang masuk ke sana itu bagus banget, ya. Aku harus bilang untuk Pisces, ya, dan soulmate di sini. Memang aku ngeliat kemarin memang hubungan kalian seperti diselamatkan lah ibaratnya gitu ya, ada di kehidupan sekarang. Dan ini karena memang kalian masih memiliki banyak masa, banyak waktu untuk bersama, ya. Six of Swords, King of Water, King of Earth, King of Water, dan ada Eight of Pentacles, ya. Jadi memang masa ini kamu dengan dia memang sama-sama belajar tentang hubungan, tentang rasa, tentang egoisme, dalam artian ego yang baik, ego yang buruk, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dikorbankan, ya, apa yang harus menjadi komitmen kalian bersama, ya. Karena aku ngeliat chemistry bakal terbangun lagi di sini walaupun sempat mati, oke. Dan ada Two of Cups di sini. Wow, satunya terbalik, ya. Ya, jadi memang walaupun masa ini belum benar-benar kalian memang harus pasti bersama, namun yang pastinya kalian untuk apa ya, menyadari diri kalian masing-masing itu ini masa yang tepat banget, oke. So kita lihat pesan semesta untuk kamu Pisces dan soulmate di pembacaan kali ini. Ada Damara atau guiding children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skill to help children now. Yep. Seperti aku bilang tadi, ada tendensi anak. Di sini ada unak, easy
does it. There is no need to hurry and force things to happen. Everything is occurring in perfect time. Jadi memang kalau memang masa ini kalian memang harus berpisah dulu, please, untuk nerima itu sebagai proses moving on. Dia memang pernah dengan orang ketiga, kamu harus belajar menerima itu. Memang sakit, of course, itu pasti nyakitin, namun Tuhan pengen untuk kamu menerima itu. Jadi kalau memang kalian bersama, akan ada waktunya, jangan dipaksakan. Heal diri kamu dulu, rasakan diri kamu benar-benar, ya, fokus ke diri kamu, healing secara mental dan fisik, ya. Dan tendensi anak di sini bakal membantu, ataupun belum, nggak mesti anak di sini, yang pastinya seseorang yang memang memiliki sifat kekanakan di sini yang dapat membantu kamu untuk melihat. Karena memang cara pandang anak kecil itu terkadang perlu kita lihat dalam sebuah hubungan, untuk ya nggak perlu menangisi sesuatu yang nggak penting, ibaratnya gitu. Kayak anak kecil gitu ya, kadang hal yang nggak penting-penting, atau malah hal yang penting nggak diurusin, nggak apa ya, karena itu tadi ya, kita perlu untuk belajar dari anak kecil juga terkadang. Okay, Pisces, think that's all. Thank you so much for watching. Aku harap sedikit banyaknya ini bisa membantu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. See ya. Doa terbaik untuk kalian ya. Bye.